Kamu yakin kan? Nggak ada yang kamu sembunyiin dari kakak? Enggak, Kak. Kamu harus cerita sama kakak kalau emang kamu ada apa-apa ya. Kakak nggak mau kamu sembunyiin sesuatu dari kakak. Iya, Kak Jody bawel. Aku ngerti kok. Sebenarnya aku nggak mau bohongin Kak Jody. Tapi aku nggak bisa cerita ke Kak Jody kalau laki-laki yang terlibat sama peristiwa penusukan itu datengin aku ke rumah sakit. Meskipun bukan laki-laki itu yang nusuk aku. Tapi pasti Kak Jody akan tetap emosi sama dia. Kak, apa nggak sebaiknya kita hentiin aja semua ini? Maksudnya? Maksud aku, kakak nggak perlu ngelaporin peristiwa penusukan itu ke polisi. Lagian aku juga udah sehat kan, aku udah sembuh juga. Aku cuma nggak mau kalau masalah ini jadi panjang. Enggak. Kakak kan tetap laporin orang itu ke kantor polisi. Kakak pengen orang itu menerima hukuman atas perbuatannya dia. Dan kakak juga nggak rela kalau seandainya orang yang udah buat kamu koma itu dilepas begitu aja dan nggak kena hukuman. Kakak nggak rela. Untuk sekarang, kamu tinggal sama kakak di apartemennya? Nggak mau, aku mau di rumah aja. Enggak, kamu tinggal sama kakak di apartemen itu akan lebih aman. Kenapa nggak Kak Jody aja ikut aku pulang ke rumah? Ih, kamu keras kepala banget ya. Enggak, udah kamu ikut kakak. Lagi kakak nggak pernah ke rumah. Iya, emang kenapa? Kan kakak tinggal di situ. Gio, Ya om, gimana? Om Jojo dapat petunjuk? ampun Gio, sudah muter-muter dari keliling-keliling sampai basement. Tapi mobilnya nabrak lari kamu tuh nggak ada ya? Kemarin sih saya ketemu sama mobilnya. Saya tungguin seharian tapi orangnya nggak keluar juga dari rumah sakit. Sekarang saya udah keliling, Om Jojo juga udah keliling, mobilnya juga udah nggak ada. Apa jangan-jangan urusan dia di rumah sakit ini udah selesai ya? Ya bisa jadi sih, soalnya kan dari kamu ketabrak sampai kamu di rumah sakit kan lumayan lama Gio. Ya juga sih om. Terus sekarang gimana ya? Caranya saya masih bisa ketemu sama orang pemilik mobil itu. Soalnya saya pengen banget ketemu sama dia. Sedangkan clue yang saya punya cuma 4 nomor mobilnya doang. Duh, saya bentar mikir dulu. Oh iya Gio, saya ada kenalan polisi Gio. Hah? Ya, gimana kalau saya hubungin dia, minta informasi soal mobil yang nabrak kamu? Loh, setuju nggak? Emang bisa gitu om? Ya siapa tahu namanya juga usaha. Ya, saya coba ya. Iya juga sih, coba aja om. Sik, bentar. Iya. Halo, assalamualaikum, Pak Komandan. Iya, Jojo. Iya, Pak Komandan. Pak Komandan. Ya, masuk. Hei, masuk. Duduk. Om, saya mau ngucapin makasih ya Om. Tadi udah belain di depan karyawan semuanya. Tapi kayaknya sedikit berlebihan deh Om. Ya, saya kan cuma ingin meluruskan aja tentang kamu sama Gio. Lagi pula kamu kan salah satu karyawan yang paling kompeten di kantor ini. Ya, sekali lagi makasih ya Om. Dina permisi dulu. Tunggu. Oh ya, saya bicara sama kamu. Kamu siap-siap ya. Saya mau kamu handle proyek kita yang di Surabaya. Saya mau kamu handle dari awal sampai akhir. Jadi mohon maaf kalau kamu pacarannya jarak jauh dulu, nggak apa-apa kan sama Gio? Ya nggak apa-apa lah Om, nggak masalah. Malah Dina seneng dikasih tanggung jawab besar kayak gini sama Om. Dina yakin Dina bisa lakuinnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Makasih ya Om. Good. Oke, siap-siap ya. Makasih ya Om. Ya. Saya permisi. Aku baru tahu loh Ki, ternyata taman ini seru banget ya untuk dibikinin piknik kayak gini. Tergantung sih. Tergantung apa? Tergantung kamu pikniknya sama siapa. Jadi maksudnya kalau pikniknya sama kamu jadi seru gitu? Nah, itu tahu. Iya sih, bener banget Ki. Piknik ini bener-bener berhasil banget serunya gara-gara ada kamu.
kamu cek dulu deh. Siapa tahu benar. Tolong Ibu ambil barangnya, karena barang itu tertulis nama Ibu Luna. Gimana, kamu udah siap? Kita tarik bareng-bareng ya. Tara. Rizky, ini dari kamu. Gimana? Kamu suka sama bunga ini? Suka banget Laki. Kamu tuh bener-bener deh, bikin aku panik tau nggak? Mana bapak-bapak petugas tadi tuh galak banget lagi. Kamu tuh ya, seharian ini bener-bener nggak berhenti-berhenti ngasih aku surprise. Dan itu sweet banget tau Ki. Tapi aku bingung sih, cara bawa pulangnya gimana ya? Ini kan besar banget. Kamu tahu nggak kenapa saya kasih kamu bunga sebesar ini? Kenapa? Ya, itu karena setara dengan perasaan saya yang sangat besar sama kamu. Oke, thank you. Sama-sama. Bener saya nggak telepon dulu ya? Oke. Halo? Halo, Jod, teleponnya bisa nanti nggak? Soalnya gue lagi sibuk nih. gue cuma mau kasih tahu ke lo. Kalau gue bakal laporin pangeran ke polisi. Jod. Apa-apaan ini? Lo ngapain laporin pangeran ke polisi? Itu nggak sesuai sama rencana awal kita ya? Jody! Bukan gini cara ngabisin pangeran. Gua mau dia dibikin menderita dulu. Kenapa Jody tiba-tiba mau ngelaporin pangeran ke polisi? Lo ngapain mau ngelaporin pangeran ke polisi? Itu bukan rencana awal kita. Karena gua udah dapetin sidik jari pangeran di pisau ini. Dan gua bisa dengan mudah jeblosin pangeran ke penjara atas tuduhan penusukan Rania. Jod, jawab gue, kenapa lo diem? Lo denger gak sih apa yang gue bilang? Lo jangan ngelakuin hal yang di luar jalur ya. Jody? Pangeran. Kenapa mobil lo bermasalah? Biasa, mobil gua overheat, tapi nggak sengaja kayaknya ada kabel yang kecopot. Oh, oke. Lo butuh bantuan nggak? Boleh, boleh. Tolong ambilin tools gua dong, sebelah situ. Oh, boleh. Yang mana? Yang ini ya? Bukan. Coba satunya. Yang ini?
bukan yang ini nih. Coba yang ini, yang ini. Yang ini? Tunggu bentar, gue cek dulu ya. Kayaknya bukan. Coba yang ini deh. Yang ini nih. Yang ini? Iya, itu kunci 12 bukan? Iya, ini kunci 12 deh. Oke, sip. Thank you ya. Beres. Gua udah bisa dapetin sidik jari pangeran di barang bukti pisau itu. Jawab gue, John. Jangan sampai lo bikin rencana gue berantakan. Ya? Jawab gue. Sekarang ini udah bukan masalah lu dan pangeran lagi. Tapi pangeran punya masalah sama gue. John, masuk. Gua udah bersihin sidik jari orang lain di pisau ini. Sekarang yang tersisa hanya sidik jari pangeran. Gua sengaja bikin bukti palsu karena CCTV itu nggak cukup buat jeblosin pangeran ke penjara.